Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afudin di Wahid Dev Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang state management yang ada di hooks. Jadi ternyata di hook ini dia punya state management. Jadi kita nggak perlu uh, install Redux dan lain-lain ya. Kita cukup pakai state management punyanya hook itu sendiri. Nah, kalau yang belum tahu state management itu apa, ya saya udah contohkan kayak gini ya, semisal ya. Jadi ada dua contoh tanpa state management dengan state management nih ya. Ada contoh kasus nih. Ada kasus ada state namanya data nama ya. Ada state berisi data nama. Dia berada di kontak app ya. Nah, state data nama ini diperlukan di komponen card kontak. Nah, card kontak ini dia berada di list kontak. Jadi state nama ini yang ada di kontak apps dibutuhkan di childnya dan childnya lagi, yaitu di card kontak. Nah, kalau tanpa state management dia harus ngoper state-nya ya ke list kontak, kemudian dioper lagi ke card kontak, baru dikonsum oleh card kontak. Nah, ini sangat repot sekali kalau kita tanpa state management. Jadi state management ini diperlukan untuk aplikasi yang sudah mulai kompleks ya, yang sudah mulai ngoper-ngoper state ke childnya lagi kayak gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya state management. Nah, di sini kan eman-eman nih, si list kontak dia nggak konsum atau nggak make data nama, tapi dia terlibat dalam operan data nama ini ya. Nah, kalau dengan state management ya, state-nya ini dia disimpan secara global. Dia sudah tidak disimpan lagi di berdasarkan komponen di kontak apps. Dia disimpan di tersendiri ya. Namanya state global ya. Baru kalau misal kontak apps mau konsum, tinggal ngambil dari state global. Card kontak mau konsum, dia langsung aja ngambil dari state global tanpa oper-operan. Nah, kayak gitu ya istilahnya ya. Kalau tanpa state management dan dengan state management. Dan teman-teman kalau udah belajar Redux, saya kira akan mudah sekali belajar yang state management yang pakai hooks ya. Tapi kalau belum belajar nggak masalah, langsung mau belajar state management ke hooks juga nggak masalah. Oke, nah ini adalah alurnya. Jadi nanti rencananya kita akan buat studi kasus kontak apps ya, aplikasi kontak ya. Ya cuma CRUD biasa ya, create, update, delete ya, edit. Nah, ini adalah alur atau flow dari si state management hook ini. Sama persis dengan Redux ya. Ini ya persis lah, cuma nanti penggunaannya kita ada codingan yang manual ya. Kalau di Redux dia langsung otomatis dibuatkan Redux, kalau di state management nanti ada penggunaan yang kita akan coding manual. Tapi nggak apa-apa nih, masih sama, saya kira masih worth it lah. Mau pakai state management hook, mau pakai Redux, sama-sama bagus. Nah, ini adalah flow-nya. Flow-nya ada dua komponen penting, ada action sama ada reducer. Nah, ini contoh skenario-nya ya. Saya ingin menampilkan data kontak list ya dari API list Jadi kita akan menampilkan data kontak list dari API ke list kontak. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kita daftarkan dulu state ya. Dia bernilai false dulu karena kita belum menerima API ya. Saya namakan di sini get contact result ya. Ini ya, pertama ya. Pertama kita daftarkan dulu di state global. Nah, kemudian di list kontak seperti biasa ya. Kalau mau get API, kita get aja di komponen didmon, atau kalau pakai hook di use effect, kita ngeget aja kontak list. Nah, tapi kalau kita pakai state management hooks ataupun Redux, ngeget kontak list ini dia aksinya ada di penulisannya dia berada di terpisah, yaitu di action. Nah, action ini adalah sesuatu
yang kita akan berhubungan dengan API, nge-get, nge-post, nge-put, delete dan sebagainya. Nah, di sini kita pisahkan ke action, baru kita akan buat namanya file contact action untuk nge-get API contact list. Nah, setelah nge-get, dia akan dapat respon dari API kan. Nah, responnya ini disimpan di kontak reducer, kemudian disimpan di state global. Jadi state global yang tadinya bernilai false berubah jadi respon.data ya, bernilai datanya itu sendiri. Nah, sebelum ke respon.data, dia juga ada loading, ada 3 kondisi ya. Kalau dia loading, kalau dia ada datanya, dan kalau dia ada error. Jadi kita sudah siapkan 3 kondisi itu ke state globalnya ya. Nah, setelah state global yang tadi bernilai false, udah dapat data dari API bernilai respon.data atau sudah nggak bernilai false lagi, baru kita oper ke list kontak melalui reducer. Jadi ada 2 komponen penting di state management, ada action dan ada reducer. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung praktekkan. Nah, karena kita pakai hooks ya, jadi kita pembuatannya manual. Jadi kita harus bikin yang namanya create context ya. Nah, create context ini nanti dia kalau misal kita pakai Redux, dia udah dibuatkan oleh Redux, kita tinggal pakai. Tapi kalau kita pakai hooks, kita akan buat manual ya. Nah, ini create context ini dia sebagai provider. Nah, provider apa? Nanti mending kita langsung praktekkan aja ya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan, saya udah punya aplikasi React bawaan ya, kayak gini ya, pertama kali install. Jadi yang pertama yang harus kita bikin ada 3 folder. Yang pertama tadi action ya, udah saya jelaskan. Yang kedua adalah reducer. Yang ketiga adalah konteks ini. Konteks ini dia sebagai apa ya, untuk kita daftar ke menjadi state management ya, konteks. Nah, kalau teman-teman belajar detail konteks, silahkan bisa pelajari ya. Konteks ini nanti bisa sebagai consumer, bisa sebagai provider kayak gitu ya. Nah, saya nggak akan lebih jauh menjelaskan tentang konteks. Kalian langsung aja kopas ini ya. Jadi nanti ini penggunaannya untuk menjadikan aplikasi kita menjadi state management hooks ya. Nah, ini saya copy aja. Kemudian di konteks ini kita buat yang namanya app-state.js. Nah, kalian paste aja di sini. Oke. Kemudian kalian save. Setelah itu di yang kedua juga ini kita copy. Paste. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu codingannya, silahkan kalian di post aja ya. Di tahap ini kalian post, kalian coding satu-satu, atau enggak nanti codingannya saya akan taruh di link deskripsi aja. Oke. Setelah itu kita udah buat konteksnya. Langkah selanjutnya kita akan buat reducernya. Nah, reducer di sini kita akan buat namanya kontak untuk reducernya. Kemudian di indeksnya kita juga buat indeks di reducer. Nah, kontak ini ya kayak gini ya, yang sama yang saya sudah jelaskan ini reducernya. Kita akan namakan kontak reducer nantinya. Masuk ke indeks terlebih dahulu di sini ya. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan buat initial state-nya atau state globalnya ya. Jadi initial state ini kalau kita samakan yaitu sama kayak yang ini ya, state global di sini. Jadi nanti get contact result dan lain sebagainya ditaruh di sini. Oke, udah saya bikin. Selanjutnya saya di bawahnya kita akan bikin combine reducer. Nah, di sini saya sudah siapkan codingannya untuk combine reducer. Nah, ini semuanya udah saya siapkan juga nih, initial state. Nah, kalau teman-teman pakai Redux, dia sudah disiapkan oleh Redux-nya. Nggak perlu kita ngoding manual kayak gini. Tapi kalau kalian mau state management pakai hooks, ya kita harus buat manual kayak gini. Tapi juga nggak masalah sih buat manual. Nah, ini kurung awalnya kurang 1 nih. Nah, kayak gini harusnya ya.
Jadi ini saya tambahkan kurung kerawal satu lagi. Nah, kayak gini ya. Oke, udah buat combine reducernya. Jadi ini nggak usah dihafalin, ya kopas-kopas saja. Ya, saya juga nggak hafal ini. Ini saya cari-cari codingannya combine reducer ternyata kayak gini. Nah, yang kedua kayak gini ya. Kalian copy aja semua. Nah, di sini karena kontak ini belum ada, belum kita buat ya kontak reducernya, masih kosongan, folder kosongan. Ya, kita komen dulu kayak gini. Oke, kita cek pastikan nggak ada yang error. Oke ya, masih aman ya. Nah, selanjutnya kita akan buat si reducernya ya, si kontak reducernya. Nah, kita buat aja di sini index.js. Nah, di sini kita buat cons kontak state, action. Nah, ini untuk switch case-nya ya. Kita bikin switch case di sini. Nah, di sini dia tipe. Jadi nanti kita bikin cons tipe sama dengan action. Nah, kalau teman-teman udah belajar Redux, saya kira nggak asing dengan kayak gini ya, switch case-nya. Karena switch case-nya kita belum ada, case-nya kalian hapus saja. Kita bikin default-nya dulu aja kayak gini ya. Nah, dia default-nya return state. Dah kayak gini doang ya. Nah, nanti state-nya kita isi berdasarkan aksinya ya. Mau get kontak atau update kontak, add kontak dan lain sebagainya. Kemudian kita export default kontak. Udah deh kayak gini doang untuk bikin reducernya. Setelah itu baru kita import di sini. Ya. Kita import di sini si kontak reducernya. Import kontak, kita namakan di sini kontak reducer. Kontak reducer. Nah, baru di sini kita boleh balikin komenannya. Udah selesai, kita udah buat reducernya, kita udah buat konteksnya. Kalau action kita belum buat ya, karena kita belum masuk ke actionnya atau kita belum masuk ke studi kasusnya. Jadi sementara folder action kosong aja nggak apa-apa. Kemudian kita ke index.js ya teman-teman. Nah, di index.js ini, nah kita import tuh yang udah kita bikin tadi ya. Yang apa aja yang kita import? Yang pertama reducernya dulu ya. Import dari folder reducer. Yang kita import apa? Dua, yaitu initial state. Kemudian kita import yang kedua adalah app reducer. Kemudian kita import lagi yang bagian konteksnya. Yang kita import adalah app. Nah, ini kok belum ada. Oh, satu lagi salah. Ini konteks garis miring app state dulu. Nah, baru ini ada nih app state provider. Kalau sudah, si app ini kita bungkus dengan app state provider ini. Nah, si app ini kita masukin ke dalam sini. Oke. Kalau sudah, di sini reducernya pakai app reducer, kemudian initial state pakai initial state. Udah deh, kayak gini gampang sekali ya. Kalau pakai state management kita tidak install apa-apa, install package apa-apa, murni ini ya. Kita belum ada apa-apa. Ini murni bawaan dari React.js. Jadi kita tanpa bantuan Redux pun kita udah bisa bikin state management. Oke, udah selesai nih instalasinya. Pastiin nggak ada yang error, teman-teman. Kalau udah nggak ada error, berarti kita selesai untuk instalasinya.
Jangan khawatir kalau belum paham codingannya, saya juga ini masih cari-cari di internet, kopas-kopas ya. Yang penting kita paham penggunaan state management itu sendiri ya. Reducer buat apa, action buat apa ya, kayak gitu ya. Konteks ini ya buat untuk daftarin jadi state management aja. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk nanti ke studi kasusnya biar teman-teman makin paham penggunaan state management hooks ini ya, dengan menggunakan konteks. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.